yaitu Citra Utapana Cakra. Artinya sinar yang membangkitkan semangat. Dalam arti luas di sini adalah semangat perjuangan. Karena Museum Brawijaya ini kategorinya museum khusus yang mengoleksikan atau yang memamerkan benda-benda perjuangan dari tahun 45 sampai sekarang. Makanya diberi nama Citra Utapana. Dan museum ini dibagi menjadi 5 tempat, 5 lokasi. Yang pertama adalah halaman depan museum di depan sana. Di halaman depan ini juga diberi nama dalam bahasa Sanskerta, yaitu Agna Yastra Loka. Agna adalah api, Yastra senjata, Loka tempat atau taman. Tidak berarti taman senjata api yang diperoleh melalui api revolusi. Jadi senjata di sini bukan mengambil begitu saja, tapi banyak memakan korban, baik harta benda dan tidak segan-segan nyawa taruhannya. Makanya diberi nama Agna Yastra Loka. Di situ memamerkan 5 pucuk senjata berat atau 5 buah. Semua senjata berat, tapi ini lebih berat kategorinya kendaraan tempur. 2 di antaranya sama, yang disandang oleh patung kanan kiri ya. Itu adalah senjata PSU, penangkis serangan udara, kalibernya 12,2. Itu spesialis untuk menghambat serangan udara, untuk menembak pesawat tempur, atau lebih dikenal dengan nama pom-pom dobelum karena belumnya dobel, arahnya dobel. Itu rampasan dari tentara Jepang di kota Surabaya pada tahun 42, bulannya bulan September. Dan itulah yang digunakan oleh para pejuang Jawa Timur untuk mempertahankan kota Surabaya dari gempuran tentara sekutu atau tentara Inggris. Terus yang di tengah namanya tank lapis batu. Ini juga rampasan dari tentara Jepang. Juga di kota Surabaya tahunnya sama, beda bulan, itu bulan Oktober tahun 40. Ketiga senjata inilah yang digunakan waktu pertempuran 10 November. Karena apa? 10 November ini adalah yang lebih dikenal dengan nama Hari Pahlawan. Disinilah seluruh Jawa Timur mengerahkan BKR-nya. Masing-masing kota di Jawa Timur itu memiliki koordinator lapangan, Badan Keamanan Rakyat, mengirim perwakilannya ke kota Surabaya untuk mempertahankan kota Surabaya dari gempuran tentara Inggris. Dan di sini seorang panglima ke-23 wilayah India namanya Brigadir Jenderal Malabi tewas di kota Surabaya. Bisa dibayangkan ya, seorang panglima jenderal tadi di seluruh dunia tidak ada yang namanya jenderal itu tewas di medan pertempuran, tapi Jawa atau khususnya Indonesia tewas. Inilah mengakibatkan arah daripada tentara Inggris ini akhirnya untuk membunuh kota Surabaya. Pertempurannya diprediksi oleh tentara Inggris 5 hari kota Surabaya habis sudah. Tapi kenyataan di lapangan hampir 1 bulan. Jadi mulai tanggal 10 sampai tanggal 21 bulan ini, 10 sampai tanggal 21. Jadi kurang lebih sampai 1 bulan. Dan selesai, bahkan tentara Inggris ini kehabisan penuh atau isi. Dan disinilah akhirnya Inggris kalah dengan para pejuang kita di kota Surabaya. Itu ya, tapi senjata-senjatanya bisa dilihat di ruang tamu. Terus yang meter pagar ini besar, itu namanya meriam Sibuan. Mengapa dinamakan meriam Sibuan? Meriam ini hasil rampasan dari tentara Belanda yang mendudukan posnya di Desa Betering, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Setelah berhasil merebut meriam ini, para pejuang kita tidak terus dari tentara Belanda, bawa pindah ke Lamongan. Dari Lamongan kasih terus dari tentara Belanda, di dalam
Bukit Jombang. Dalam perpindahan dari Gresik, Lamongan sampai Bukit Jombang, yang mempertahankan meriam tersebut sampai bergugur namanya Kopral Buat. Untuk menang sikap heroik Kopral Buat sampai menaruhkan nyawanya, diberi nama meriam ini di belakangnya Buat Kopral tadi, yaitu meriam Siburut. Kalau di depan penjabat sana ada tank amfibi AM Tank. Tank amfibi AM Tank ini rampasan dari tentara Belanda, yang marinir Belanda yang mau membumi hanguskan kota Malang. Tepatnya kejadiannya tanggal 31 Juli tahun 1947. Belanda menangkap kota Malang. Diadakan oleh tentara Republik Indonesia Pacar yang ada di kota Malang. Makanya monumennya diletakkan di depan museum di depan sana. Ada monumen Trim X Brigade 17 Jawa Timur. Sepanjang jalan jadi ini pertahanan Trim. Kebetulan tank inilah yang digunakan oleh Belanda untuk menggilas 35 orang Trim yang gugur. Tepatnya di Jalan Sarang-Sarang. Jadi ini ke utara, ke sana ada jalan ke barat. Disitulah jalan sama. Kejadiannya tank ini setelah tank 35 ini yang gugur dibilang pakai tank ini di lapangan Paduan juga di Jalan. Jadi sulit untuk mengenali satu persatu. Akhirnya dimakamkan di ujung timur Jalan Malang dalam satu makam atau makam. Makanya tanknya diadakan ke utara, lurus dengan tank ini kurang lebih 400 meter dari tank ini, disitulah makam 25. Makanya Jalan Malang sekarang diubah oleh pemerintah kita menjadi Jalan Makam Pahlawan. Jadi dalam museum ini ada jalan gunung-gunungan, Gunung Semeru, Gunung Ijen, Gunung Tami, Jalan Tami, itu tank. Terus yang di belakang ini ada patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi mengapa beliau itu sempat dilakukan di TNI khususnya dan TNI Angkatan Darat pada umumnya? Karena beliau yang membuat Badan Tentara Indonesia dijadikan satu dalam satu aja, namanya TNI. Karena apa? Pemerintah tahun 45, 5 Oktober tahun 45 membentuk namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Tahun 46 diubah lagi menjadi BKR 2. Jadi Badan Keamanan Rakyat yang pertama, yang kedua Badan Keselamatan Rakyat. Oleh Pak Dirman tanggal 3 Juni tahun 47 diubah menjadi TNI. Makanya beliau dijuluki sebagai Bapak TNI. Tetap dari jadinya 5 Oktober tahun 40, karena cikal bakalnya bentuknya itu 5 Oktober tahun 40. Ya, paham ya? Jadi dia ini dijuluki sebagai Bapak TNI atau sosok prajurit sejati. Dibuktikan waktu memimpin gerilya mulai dari Desember 48 sampai Juni 49, kurang lebih 7 bulan dari Yogyakarta ke Kediri, Jawa Timur, selama 7 bulan dengan menempuh rute 1009 km. Naik duduk masukkan urusan. Kenapa? Karena menunjukkan dunia internasional ya, bahwa di Indonesia sudah yang ada yang namanya Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya tahun 49 ya, mengakui negara kesatuan Republik Indonesia kecuali Irian Barat atau Papua Barat. Artinya karena masuk Indonesia tahun 60 Papua ya. Itu Pak Firman ya. Sekarang di lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua ruang tunggu atau ruang lobi. Di sini memamerkan dua relik lukisan timbul pada dinding.
Relief yang sebelah selatan menggambarkan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit dari tahun 1293 sampai tahun 1510. Ini masa jaya Kerajaan Majapahit. Di mana raja yang terkenal adalah Raden Wijaya. Ini menyangkut hari Hara, perpaduan dua sifat antara Dewa itu dan Dewa Sina. Ya. Dan di sana ada perahu Homi. Perahu ini yang digunakan oleh Kerajaan Majapahit dalam rangka menyatukan keperluan Nusantara ini, ya, menjadi satu wilayah Majapahit. Kalau sekarang disebut sebagai perahu pinisi Nusantara. Dan Raden Wijaya ini bergelar Brawijaya I dengan mahapatinya yang terkenal adalah Gajah Mada. Nah, Brawijaya I inilah yang diambil untuk menjadi nama kodam Jawa Timur. Lebih Wijaya unggul, mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang peperangan dalam rangka menyatukan Nusantara. Makanya kodam Jawa Timur diberi nama Brawijaya. Dengan foto sesanti Birama Anuraga, gagah perkasa, rendah hati. Ya, ini adalah Brawijaya. Waktu itu masih negara Kertagama. Ya, kalau orang namanya Kertagama. Karena logonya Brawijaya. Sedangkan yang di sebelahnya di utara sana itu menggambarkan wilayah penugasan kodam Brawijaya di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu Nusantara, sekarang NKRI, ya, di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana mendapat lambang Brawijaya berarti kodam pernah bertugas di hari tersebut. Sekarang pertanyaan, kenapa ada yang bilang ini adalah sebagai pasukan internasional United Nations, yaitu tugas pertama itu tahun 58 itu tugas di Mesir, karena disinyalir Amerika membantu pergerakan daripada PRRI Pramuka, Pemerintah Republik Indonesia, dan juga perjuangan rakyat Jepang. Makanya Indonesia memutuskan diplomasi dalam PBB yang keluar tahun 62 masuk menjadi anggota PBB lagi, mendapat kepercayaan tugas di UNO, dan di sini diterapkanlah oleh pasukan kita dengan program TMMP, Tentara Manunggal Membangun Desa. Jadi desa yang kurang-kurang dari sana dibangun oleh pasukan kita, akhirnya mendapat apresiasi yang positif, diberilah hadiah, ya, diberi hadiah 1 unit motor namanya Vespa Super, atau yang sekarang disebut sebagai Vespa umum, ya. Itu waktu juga umum karena berhasil betul pasukan kita yang dari ini. Itu ya, Vietnam, Irak, Kuwait, Lebanon, Filipina Selatan, dan sebagainya. Ini adalah wujud daripada kita Nusantara ikut dalam perserikatan bangsa. Lalu dari sana itu bed atau lambang-lambang program di seluruh Indonesia. Ini terbentuk tahun 59 yang berjumlah 17 program. Dan tahun 65 satu program lambung bunga ini karena disinyalir ikut membantu pergerakan daripada Partai Komunis Indonesia. Makanya dibubarkan, tinggal 16 program. Ya. Tahun 85 diperkecil atau dilikuidasi menjadi 10 program. Tahun 2012 ada penambahan 3 program, yaitu di daerah konflik program Iskandar Muda dan program Patimura Ambon, dan satu lagi program